wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda, BP 1810 24 2023. Perkenalkan, nama saya Zulfi Indriani, BP 1810 24 2031. Perkenalkan, nama saya Irfan Jaya Telambanua, BP 1810 24 3008. Perkenalkan, nama saya Imam Adli, nomor BP 1810 24 1026. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zulfi Indriani, BP 1810 24 2031. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Di mana fungsi manajemen adalah elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen berlangsung dalam suatu proses kesinambungan secara sistemik. Fungsi-fungsi manajemen ada beberapa, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau pengordinasian atau coordination, pengawasan atau controlling. Pembangunan perkebunan kopi. Di sini kita bisa melakukan pemilihan lokasi ini sesuai dengan syarat tumbuh tanaman kopi. Pengkajian pemilihan lokasi ini dilakukan secara tahap demi tahap atas semua faktor yang terlibat dalam pemilihan lokasi dan persiapan pembangunan perkebunan kopi perlu didalami sebelum membuat keputusan membangun perkebunan kopi. Antara lain, yang pertama yaitu adalah lokasi dan kesesuaian lahan. Kemudian yang kedua ada syarat tumbuh kopi. Dan yang ketiga ada aspek sosial. Pemulihan tanaman kopi, relatif benih atau biji. Selanjutnya perbanyakan dengan cara vegetatif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengadaan bahan tanaman kopi. Bibit kopi merupakan faktor utama pertumbuhan dan keberhasilan dalam produksi tanaman kopi. Oleh sebab itu, pengadaan bahan tanam atau bibit yang berkualitas menjadi perihal yang sangat penting diperhatikan. Perbedaan persiapan benih kopi jenis Robusta dan Arabica. Kopi jenis Robusta yaitu pertama diperbanyak secara vegetatif, sehingga bahan tanam yang digunakan berupa klon, yaitu memiliki sifat menyerbu silang, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitasnya dapat dicapai dengan menggunakan 3-4 klon unggul atau poliklonal. Kopi jenis Arabica yaitu diperbanyak dengan benih sehingga bahan tanam anurannya berupa varietas. Yang kedua yaitu bahan tanam kopi Arabica yang dilepas berupa varietas AB3, WISDA 762, S795, Kartika 1, dan Kartika 2. Itu pembibitan. Dalam pembibitan ada 6 tahap. Yang pertamanya itu memperoleh biji kopi, persemaian, pemeliharaan di persemaian bibit, pembuatan bedengan pembenihan bibit kopi, penanaman dalam polybag, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan bibit kopi. Yang pertama yaitu cara memperoleh biji kopi, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu cara memilih biji kopi. Yang pertama yaitu buahnya masak, tidak cacat, dan besarnya normal. Yang kedua yaitu cara menyimpan biji kopi, yaitu di tempat yang kering, rapi, dan tingkat udara rendah. Yang ketiga yaitu lama penyimpanan biji kopi, disimpan sekitar 6 bulan, daya tumbuhnya 60-70%, dan jangan sampai lebih dari 3 bulan. Yang terakhir yaitu penaburan biji kopi, yaitu dapat ditanam setelah umur 8-9 bulan. Yang kedua yaitu persemaian. Persyaratan tempat persemaian biji kopi sebagai berikut. Tanah sedapat mungkin dipilih yang agak datar, subur, dan banyak mengandung bunga tanah. Yang kedua yaitu dekat perumahan dan sumber air. Ketiga ada pohon pelindung. Kemudian terhindar dari bibit penyakit dan hama. Yang terakhir yaitu semprotkan larut MIG 6+ atau 10 ml MIG 6+ dibanding 1 liter air.
tipis pada permukaan lahan persemaian. Untuk lahan persemaian dengan luas 10 m². 3. Pemeliharaan di persemaian bibit kopi. Penyiraman dan penyiangan gulma secara manual. Tidak ada pemupukan pada tahap persemaian. Setiap hari atau kecuali ada hujan, disiram air dengan menggunakan gembor dan dijaga jangan sampai ada udara, rumput yang tumbuh dibersihkan. Kemudian dipakai penyiraman udara yang bersih, tidak tercemar pestisida. Dan terakhir yaitu setelah itu daun membuka atau stadium kepelan, benih segera dipindahkan ke media kantong plastik atau polybag. Materi selanjutnya, poin 4, pembuatan bedengan perbenihan bibit kopi. Cara membuat pembenihan seperti pada bedengan persemaian. Media tumbuh untuk polybag berupa campuran tanah atas topsoil dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1. Bedengan menggunakan atap atau naungan dari paranet dengan tinggi 1,5 meter. Kelima, penanaman dalam polybag. Kantong polybag sebelum diisi tanah dibuat lubang sebanyak 8-15 buah per polybag. Kantong polybag diisi media tumbuh dan disiram hingga basah. Kemudian diatur atau ditata di bedengan dengan jarak antar kantong lebih kurang 7 cm, sehingga dengan lebar bedengan 120 cm dapat diletakkan 6-7 baris kantong plastik. Dipilih benih yang tumbuhnya normal dan sehat. Akarnya jika terlalu panjang dapat dipotong sebagian sehingga tinggal 7 cm. Benih ditanam dalam polybag dengan cara melubangi media sedalam lebih kurang 10 cm. Tanah dipadatkan agar akar tidak menggantung. Keenam, pemeliharaan bibit kopi. Intensitas cahaya di pembenihan lebih kurang 30%. Intensitas ini bertahap, cahaya terang dengan membuka secara sedikit demi sedikit. Yang kedua, penyiraman disesuaikan dengan kondisi kelembaban lingkungan. Yang ketiga, media digemburkan setiap 2 bulan sekali. Yang keempat, untuk mencegah infeksi patogen tular tanah, dapat diberi perlakuan agen hayati seperti jamur Trichoderma sp. Yang kelima, gulma dilakukan secara manual, pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara kimiawi atau dapat menggunakan biopestisida. Yang keenam, pemupukan dilakukan sesuai umur benih dengan cara pupuk dibenamkan atau dilarutkan dalam air. Dosisnya yang pertama untuk umur 1-3 bulan yaitu 1 gram urea ditambah 2 gram TSP ditambah 2 gram KCl. Sedangkan pada umur 3-8 bulan yaitu 2 gram urea. Urea diberikan 2 minggu sekali. Apabila berupa larutan diberikan dengan konsentrasi 0,2% sebanyak 50-100 ml per benih per 2 minggu. Land clearing dan penanaman. Land clearing atau pembukaan lahan adalah melakukan penebangan dan pembongkaran terhadap pohon, perdu dan tunggul beserta perakarannya. Kayu dan serasah atau sisa-sisa tanaman, perdu dan tunggul hasilnya ditumpuk di satu tempat di pinggir kebun. Pembukaan lahan harus dilakukan tanpa adanya pembakaran atau zero burning dan penggunaan herbisida dilakukan secara terbatas bijaksana. Penanaman. Kegiatan penanaman kopi biasanya dilakukan pada saat awal musim hujan sehingga tanaman tercukupi dalam ketersediaan udara dan proses penanaman dilakukan pagi atau siang hari untuk menghindari akibat teriknya matahari. Jarak tanam tanaman kopi umumnya pada jarak 2,5 meter dikali 2,5 meter pada jenis kopi Robusta dan 2 meter kali 2 meter pada jenis kopi Arabica. Tujuannya untuk meminimalisir kompetisi penyerapan unsur hara antar sesama tanaman kopi. Budidaya tanaman kopi harus memiliki tanaman penaung yang mampu melihat langsung dengan intensitas 40-60%, lalu dilakukan pembuatan lubang tanam. Ukuran ideal untuk pembuatan lubang tanam yaitu 60 cm x 60 cm dikali 60 cm. Dan dalam penanaman digunakan ajir untuk penopang kopi dan penutupan tanah sebaiknya agak cembung agar mengantisipasi air pada tanaman. Terima kasih.
Selamat siang para kopista. Hari ini saya berada di kebun Bapak Rohim yang ada di Mekarsari bersama Pak Kadis Kebun Kabupaten Lampung Barat beserta Pak Kabitnya juga yang hari ini bersedia mendampingi kita untuk melihat dari keberhasilan Pak Rohim ini merawat kopinya sehingga bisa sebegini lebat. Satu batang bisa 1 hingga 1,5 kilo. Pak Rohim, ya. Bapak petani kopi ini sudah berapa tahun, Pak? Ya, kalau hitungan tahun udah lama, Pak ya. Cuman kurang lebih saya ngerawat 3 tahun. Merawat dengan sistem yang kopista seperti ini, mulai dari pemangkasan, pemupukan, dan pemeliharaan B0. Oke, jadi di Pak Kadis, ini Pak Rohim, beliau yang sudah menerapkan dari sistem kopista. Menurut pendapat Pak Kadis, keadaan kebun Pak Rohim ini bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini mungkin salah satu kepala dinas yang sangat berbahagia dan berbangga adalah saya selaku kepala dinas perkebunan dan peternakan. Saya menyaksikan sendiri kondisi kebun dengan program pemeliharaan yang disarankan oleh rekan-rekan kopista dan hasilnya sungguh sangat memuaskan. Jadi bahasanya pun agak payah saya nyarinya, sungguh sangat memuaskan. Inilah kondisi nyatanya. Nah, hanya memang yang perlu sekarang dengan kondisi nyata sekarang ini, bagaimana kita bisa mengketok tularkan ini kepada masyarakat lain dengan cepat dan dengan cara yang benar. Karena hasilnya dengan pemangkasan, dengan pemupukan, dan persiapan bahan untuk tahun yang akan datang itu sudah nyata buktinya. Tinggal program pemerintah bagaimana mensinergikan supaya ini bisa terserap oleh masyarakat dengan cepat dan lengkap. Ini yang sedang kita pikirkan. Karena kenapa ini menjadi salah satu hambatan? Karena untuk masyarakat bisa menyerap, meyakini dengan benar adalah biasanya dia melihat tetangganya. Kalau hanya jauh-jauh nanti dia bilang, itu kan kebetulan seperti ini, pemeliharaan seperti ini. Tapi kita lihat ini bukan hanya di sini, ini kebetulan di Pak Rohim, ada lagi di tempat-tempat yang lain, di beberapa lokasi yang berbeda. Hasilnya yang saya lihat cukup baik. Mudah-mudahan untuk masyarakat petani kopi nggak usah kecewa, semangat terus, belajar terus, bisa menghubungi Kopista untuk bisa bekerja sama supaya hasilnya memuaskan. Kalau slogannya farming 2 ton, saya pikir sudah bisa dicanangkan 3 ton ke depannya. Tinggal bagaimana pemerintah daerah, saya selaku pemerintah daerah, dan saya berharap provinsi dan pemerintah pusat bisa mendukung kegiatan ini supaya kawan-kawan Kopista bisa lebih banyak lagi kunjungannya, bimbingannya, karena masyarakat tidak bisa hanya dilatih tapi harus didampingi dengan baik, karena ini terkait sama mindset petani yang harus kita perbaiki. Saya rasa demikian. Sekali lagi saya salah satu orang yang berbahagia melihat kenyataan, membuat saya optimis untuk kedepannya. Salam Kopista. Salam Kopista, salam Promin Tuton. Teman-teman, merah sekali kopinya. Baik teman-teman,
teman-teman, itulah tadi jalan-jalan kita kali ini di kebunnya Pak Nur Rohim. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat menaikkan produksinya minimal 2 ton per hektar dalam 1 tahun, dan minimal ya, mudah-mudahan bisa lebih seperti punya Pak Nur Rohim, bisa di atas 3 ton per hektar. Oke ya. Mungkin ini video kita yang terakhir di kebun Pak Nur Rohim karena kopinya sudah merah, mungkin nanti dipetik. Ketemu lagi mungkin video selanjutnya tapi sudah tidak dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi inspirasi buat kita semua. Salam Kopista Indonesia, salam Rohim.